Belakangnya lagi Ahmad Husaini kelas 71. Terus mbaknya Fitri Octavia kelas 72. lanjut Indah Febrianti kelas 73. Indah Febrianti 73 ya. Belakangnya mbak Rita Ningsih 74. belakangnya lagi Rismanur Akidah kelas 71. Baik, semuanya ini sehat semua ya. Jadi untuk hari ini materinya itu tentang sholat Jumat. Untuk materi tentang sholat Jumat itu dibuka bukunya halaman 127. Buka ya. Ada yang tahu sholat Jumat itu apa? Ayo dibaca bukunya. Sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Benar. Jadi sholat Jumat itu adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan setelah khutbah dan dilaksanakan pada hari Jumat. Kemudian hukumnya itu wajib bagi seorang Laki-laki. ayo pada hari Jumat yang laki-laki sering Jumatan gak ini? Sering. Benar sering? Sering ya, jadi harus Jumatan, wajib bagi laki-laki itu Jumatan. Jadi sholat Jumat pada prinsipnya sama dengan sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah. Jadi sholat wajib pun hukumnya wajib untuk melakukan secara berjamaah. Sholat Jumat adalah sholat wajib atau fardu ain yang dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki dalam setiap minggunya yang pada hari Jumat. Sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah dan tidak boleh dilakukan secara sendiri-sendiri. Jadi ada beberapa menurut Imam Syafi'i dan Hambali, sholat Jumat itu wajib hukumnya dilakukan 40 orang secara berjamaah. Kemudian syarat-syarat wajib sholat Jumat yang pertama dibaca mas. Nanti gantian. Islam wajib ya, itu nomor 1 harus Islam. Yang kedua balik atau dewasa. Seseorang laki-laki yang dikatakan balik atau dewasa itu sudah pernah mimpi basah, sedangkan yang perempuan dikatakan dewasa itu kalau sudah haid atau menstruasi ya. Kemudian yang ketiga berakal. Orang gila tidak wajib. Berakal itu artinya sehat. Nggak gendeng maksudnya ya, nggak edan, nggak gendeng. Kemudian yang laki-laki. Jadi sholat Jumat itu dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan tidak diwajibkan. Kemudian sehat.
Orang yang sedang sakit atau berhalangan tidak diwajibkan, tetapi wajib menggantinya dengan sholat zuhur. Benar. Kemudian terakhir Menetap bermukim orang yang sedang dalam persalaman musafir tidak wajib. menetap atau bermukim. Jadi orang yang benar-benar tinggal di satu daerah itu wajib hukumnya melakukan sholat Jumat. Kemudian yang kedua itu syarat sah mendirikan sholat Jumat. Dibaca Mas. Salat Jumat dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama Laksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim. oleh penduduknya baik di perkotaan maupun di pedesaan. Oleh karena itu tidak sah mendirikan sholat Jumat di ladang-ladang yang penduduknya hanya singgah di sana untuk sementara waktu saja. Jadi sholat Jumat itu sah hukumnya dilakukan itu di tempat yang banyak penduduknya dan penduduknya itu bermukim di suatu daerah tersebut. Jadi tidak sah hukumnya apabila dilakukan di ladang-ladang ya. Kemudian yang kedua Dilaksanakan secara berjamaah. Tidak sah hukumnya apabila sholat Jumat dilaksanakan sendiri-sendiri. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah orang untuk dapat mendirikan sholat Jumat. Sebagai ulama mengatakan minimal 40 orang dan ada yang mengatakan minimal 2 orang. Jadi tadi ya sebagai sebelumnya Ibu tadi sudah menyampaikan bahwa mazhab Imam Syafi'i dan Hambali itu mewajibkan harus 40 orang. Dan kemudian mazhab Maliki itu mewajibkan hanya 12 orang laki-laki. Kemudian yang mazhab Hanafi itu mewajibkan 3 orang laki-laki. Kemudian yang ketiga dilaksanakan pada waktu zuhur. Adapun hadis riwayat Bukhari menjelaskan bahwa dari Anas bin Malik sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Jumat ketika matahari telah tergelincir. Jadi dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Sholat Jumat dilaksanakan dengan didahului 2 khotbah. Kemudian yang di sini sampai sini paham atau ada yang mau ditanyakan silakan. Paham ya? Paham. Bisa dilanjut? Bisa. Jadi kita lanjut tentang khutbah Jumat. Mbaknya dibaca Mbak. Khutbah itu apa Mbak? Khotbah Jumat merupakan nasihat dan tuntunan ibadah yang disampaikan oleh kita kepada khotib kepada jamaah sholat Jumat. Perhatikan rukun dan syarat khotbah salat Jumat ini. Sudah ya. Jadi khutbah Jumat itu merupakan nasihat dan tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khotib kepada jamaah sholat Jumat. Adapun rukun dari khutbah Jumat itu apa saja? Yang pertama mengucap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua membaca sholawat kepada Rasulullah. Dan yang ketiga mengucapkan 2 kali. Yang keempat berwasiat atau bernasihat. Yang kelima membaca ayat Al-Quran. Yang terakhir berdoa untuk semua umat Islam pada khotbah yang kedua. Kemudian untuk syarat khutbah dan sunnah khutbah, kemudian ada sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat itu nanti dibaca ya semuanya. Kemudian kita lanjut ke halangan sholat Jumat. Adapun halangan sholat Jumat atau yang memperbolehkan seseorang tidak melakukan sholat Jumat, yang pertama adalah sakit. Orang yang sakit diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi harus melaksanakan sholat zuhur.
wajib hukumnya itu ya. Kemudian yang kedua, hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam yang menyulitkan untuk melaksanakan sholat Jumat. jadi selain sakit, halangan yang memperbolehkan seseorang tidak melakukan sholat Jumat itu adalah hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam. Yang ketiga, Musafir, yaitu seseorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. musafir, seseorang yang sedang melakukan perjalanan jauh, tidak diwajibkan sholat Jumat, tetapi wajib mengganti dengan Sholat zuhur. yang terakhir. Perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat tidak aman. Betul. Jadi untuk materi selanjutnya itu tentang hikmah sholat Jumat. Adapun hikmah-hikmah sholat Jumat sebagai berikut. Yang pertama apa, Mbak? Memuliakan hari Jumat, Yang kedua, menguatkan tali silaturahmi. Kita bisa mengetahui kondisi jamaah yang lainnya. Misalnya, jika kita melihat ada jamaah sedang dilanda kesusahan hidup, kita bisa membantu mereka. stop, lanjut. Yang ketiga, Berkumpulnya umat Islam dalam masjid merupakan salah satu cara untuk mencari barokah. barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dengan sering berjamaah di masjid bisa menambahkan semangat bekerja. kita karena terbiasa melihat orang-orang yang semangat beribadah di masjid. Yang kelima, melipat gandakan pahala kebaikan. Yang keenam, membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Jadi hikmah sholat Jumat itu yang pertama memuliakan hari Jumat. Nah, hari Jumat itu kita harus banyak-banyak membaca sholawat dan membaca Al-Quran. Yang kedua, menguatkan tali silaturahmi. Dengan kita bersolat Jumat dan berjamaah di masjid, itu kita bisa mengerti atau tahu kondisi jamaah yang lainnya. Misalnya ada jamaah yang sedang dalam kesusahan atau kesulitan, itu kita tahu kondisinya dan kita harus membantu. Dan salah satunya itu kita juga bisa menumbuhkan sifat empati. Minggu kemarin kan kita belajar tentang empati. Yang ketiga, berkumpulnya umat Islam dalam masjid merupakan salah satu cara untuk mencari barokah Allah. Dan yang keempat, dengan sering berjamaah di masjid bisa menambah semangat bekerja dan melipat gandakan pahala kebaikan. Membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Kemudian adapun adab melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama itu meluruskan saf. Jadi sholat Jumat itu kan berjamaah. Jadi kalau berjamaah harus barisnya harus apa? Harus lurus, benar. Yang kedua, ketika khotib sedang berkhutbah tidak boleh Bicara. Ayo. Betul. Kemudian adapun hadis riwayat Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berbicara, ayo dilanjut, pada saat imam khotbah Jumat, maka ia seperti keledai yang memukul kitab, Sedangkan yang mengingatkan orang untuk diam, maka tidak sempurna sholat Jumatnya. Jadi kalau sholat Jumat itu kalau sedang mendengarkan khutbah tidak boleh berbicara satu kata pun. Kalaupun ada orang yang berbicara itu kita diam saja sudah ya, nggak boleh berbicara. Ini sudah paham ya semuanya atau ada yang belum paham dan perlu ditanyakan, silakan. Jadi semuanya sudah paham ya? Sholat Jumat tadi apa? Sholat 2 rakaat yang wajib untuk laki-laki. Sholat 2 rakaat dilakukan secara berjamaah
setelah sholat itu dilakukan pada hari Jumat. Udah paham ya sampai situ ya? Demikian tadi materi tentang sholat Jumat yang Ibu sampaikan. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video pembelajaran daring dan luring yang telah saya lakukan di SMP Negeri Purwodadi. Dan untuk pembelajaran daringnya saya lakukan di rumah dengan mengundang anak-anak yang ada di sekitar rumah, kelas yang ada di sekitar rumah, yaitu khususnya untuk kelas 7. Dan terima kasih yang telah menyaksikan video saya, dan apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.